Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadikan majlis ini barakah. Jadikan yang berbicara maupun yang mendengarkan dapat manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirah. Berikan kami limpahan-limpahan ilmu para awliyaus shalihin, dan jadikan kami orang-orang yang mendapat limpahan taufik sehingga kami dapat mengamalkan apa yang kami ketahui dalam kehidupan dunia ini dan menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hadirin, pendengar, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. InsyaAllah yang kurang sehat jadi sehat, yang sehat awet sehatnya selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Malam ini kita akan kembali mengkaji mutiara-mutiara hikam Ibn Athaillah Al-Askandari radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita kirim Fatihah khusus untuk Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari beserta kedua orang tuanya dan leluhurnya dan guru-gurunya. Semoga beliau dan mereka semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah sana, dan semoga Allah memberikan karunia yang Allah berikan kepada mereka kepada kita semua di malam hari ini. Ala hadiniyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Kita masih pada hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama. Sengaja tidak saya naikkan ke hikmah yang kedua dulu. Karena hikmah yang pertama ini pondasi untuk semua urusan dunia dan akhirat kita. Jadi siapa yang lulus di hikmah pertama, insyaallah nanti ke hikmah kedua, ketiga dan seterusnya itu akan mudah memahami. Dan kalau dipraktekkan hikmah yang pertama ini, maka kehidupan dunia dan akhiratnya enak. Ya, kehidupan dunia dan akhiratnya enak. Hikmah pertama ini judulnya sebetulnya kalau dalam bahasa Jawa semeleh. Ya, dalam bahasa Jawa semeleh. Semeleh itu menyandarkan semua kepada Allah. Ya, menyandarkan semuanya kepada Allah, bukan kepada usaha atau keadaan. Jadi keadaannya apapun yang enggak bingung. Ya, punya usaha apapun yang enggak bergantung. Jadi semeleh itu ya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibn Athaillah mengajarkan kepada kita untuk tidak menyandarkan diri kepada apapun. Jangan bersandar kepada apapun. Amal soleh meskipun itu memang punya sesuatu ya, tetapi jangan dijadikan sandaran, karena kita beramal yang kita tuju Allahnya, yang kita tuju Allahnya, dan hidup ini bisa selamat, yang bisa menyelamatkan juga Allah, bukan yang lain. Bahagia yang ngasih juga Allah. Kalau kita terpleset, yang bisa bangunkan kita, bangkitkan kita juga Allah. Makanya Ibn Athaillah mengingatkan agar kita tidak bergantung kepada apapun, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi Allahus samad, Allah yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu, bersandarnya segala sesuatu. Boleh saya nanya dikit? Boleh ya? Pada kesempatan yang lalu kan saya sudah sampaikan, kalau urusan cari duit nggak usah diajari. Butuh duit langsung ke pasar. Kalau emang punya toko di pasar, betul.
Butuh duit, ya langsung cari pekerjaan. Kalau memang dia belum punya pekerjaan. Lapar, nggak usah diajari. Kalau di dapur ada makanan, ya pergi ke dapur. Kalau di dapur nggak ada makanan, ya pergi ke warung. Ya, warung nggak ada makanan, cari pengajiannya NU. Insya Allah nggak kelaparan. Betul kan? Ya, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku pengajiannya NU. Insya Allah tidak kelaparan. Memang gitu, lapar cari, lapar cari. Nah kalau judulnya kita mau masuk surga, aneh gitu. Kalau masuk surga mesti jawabannya itu tergantung rahmatnya Allah. Masuk surga tergantung rahmatnya Allah. Ya, jangan mengandalkan amal soleh. Tapi orangnya nggak beramal gitu. Yang ngomong gitu nggak beramal, ini salah gitu ya. Memang betul masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ciri-ciri orang yang dirahmati Allah itu orangnya suka amal soleh. Ya, ciri-ciri orang yang dirahmati Allah orangnya suka amal soleh. Dan rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang suka beramal soleh. Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku dekat sekali dengan orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Makanya jangan salah memahami ajaran para sufi. Jangan salah memahami ajaran para wali. Tidak ada wali yang mengajarkan kita hanya bergantung pada rahmat Allah terus tidak amal soleh. Nggak ada. Ya, bergantung pada rahmat Allah artinya semua sarana yang mendatangkan rahmat Allah itu dikejar. Semua sarana yang mendatangkan rahmat Allah itu dikejar. Contoh, rahmat Allah yang terbesar itu diberikan kepada siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi alam semesta. Itu Rasulullah. Makanya kalau kita pengen dapat rahmatnya Allah, maka ya kita kejar Rasulnya, kan begitu. Kalau kita dekat dengan Rasulnya, ya insya Allah kita juga dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dekat dengan Rasulnya caranya bagaimana? Ya dengan banyak baca sholawat, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, ya menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah, mencintai sahabat-sahabatnya Rasulullah, mencintai keluarganya Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah. Maka kita akan dekat dengan rahmat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmatnya Allah diletakkan di mana lagi? Dalam taat kepadanya. Rahmatnya Allah diletakkan dalam ketaatan. Bukannya rahmat diletakkan dalam kemaksiatan. Aku akan maksiat biar dapat rahmatnya Allah. Enggak mungkin kan? Nah, untuk dapat rahmatnya Allah dalam ketaatan, dalam sholat, dalam zikir, dalam doa, dalam wirid, dalam sedekah, dalam senyum, dalam mengajar, dalam belajar, dalam hadir majlis, dalam kegiatan seperti ini, dalam membantu orang lain, dalam melapangkan jalannya orang lain. Semua itu mendatangkan rahmatnya Allah karena ketaatan. Maka kita kejar ketaatan. Kita kejar ketaatan. Tapi ingat, sandarannya itu bukan amal, itu sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seperti yang saya terangkan kemarin, kalau amal masih tanda tanya. Sholatnya kira-kira sah atau tidak, itu juga masih tanda tanya. Sudah kita kira sah, ternyata kok tidak sah. Kenapa? Lah jebulane sholat kok celananya bolong persis pas bokong gitu. Kelihatan bokongnya itu. Sah atau enggak sah itu? Enggak sah, auratnya terbuka. Kan begitu kan? Ya, sholat tergantung sah atau tidak sahnya. Kemudian masih ada lagi, tergantung diterima atau tidak. Awalnya sholatnya bagus, masya Allah, khusyuk luar biasa. Atahiyat akhir, kok dengar suara dehem calon mertua. Calon mertua. Ya itu calon mertua. Sudah lain tuh, atahiyatnya dilama-lamakan tuh ya. Bahkan jarinya itu ditekan-tekan itu lurus gitu ya. Sambil khusyuk, salamnya pun assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Biar apa? Biar calon mertua terpesona ya. Terpesona. Nah, yang begini ya sudah keikhlasannya sangat
berkurang. Allah Ta'ala hanya menerima amalnya orang-orangnya ikhlas. Dan ikhlas itu yang tahu cuman Allah. Sama dengan amal-amal yang lain, diterima tidaknya yang punya kekuasaan cuman Allah, bukan yang lain. Malaikat pun nggak ngerti kok. Ini yang diterima mana, yang ditolak mana, malaikat nggak ngerti. Itu kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, karya Imam Ghazali, Minhajul Abidin, itu nanti kalau kita baca ada satu hadis tentang amal yang diterima Allah Ta'ala. Itu ada satu amal, ada orang beramal, dalam hadis itu disebutkan dikawal oleh malaikat, ya, amalnya dikawal oleh malaikat yang ada di muka bumi ini, di alam dunia ini, menuju langit pertama. Semua ngawal amalnya. Ini amal yang luar biasa. Dikawal sampai langit pertama. Sampai langit pertama dibuka, ya. Ini amal yang Masya Allah. Semua penghuni langit pertama menerima dengan senang hati. Diantarkan oleh penghuni langit pertama ke langit kedua. Sampai langit kedua, oleh penjaga pintu langit kedua ditolak. Ini amal enggak ikhlas. Ternyata pengetahuan malaikat langit pertama tidak sehebat malaikat langit kedua. Di langit kedua ternyata malaikatnya lebih teliti lagi. Ya, malaikatnya lebih teliti. Ini enggak ikhlas. Maka lemparkan ke wajah yang melakukannya, yang mengamalkannya. Kemudian ada lagi amal yang lolos sampai langit kedua, dibawa langit ketiga. Sampai langit ketiga, pintu diketuk, bawa apa amal? Seluruh malaikat langit 1, langit 2 nganter nih, coba lu. Amal diantar malaikat langit pertama, langit kedua, kira-kira amalnya keren atau enggak keren? Top sekali. Tapi sampai langit ketiga ditolak. Amal itu ditolak, ini enggak ikhlas. Ternyata pengetahuan malaikat langit ketiga lebih hebat daripada malaikat langit kedua. Dan ada lagi amal yang lolos langit ketiga. Lain pelakunya, lolos langit ketiga, di langit keempat ditolak. Sampai ada amal yang lolos langit keenam, langit keenam, langit ketujuh ditolak. Bayangkan, diantarkan malaikat langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, menuju langit ketujuh. Sampai langit ketujuh ditolak. Ada amal yang lolos sampai langit ketujuh, ya, sampai langit ketujuh. Kemudian dicek oleh malaikat Jibril alaihissalam, ternyata enggak lolos, ditolak. Ada amal yang lolos langit ketujuh sampai malaikat Jibril lolos, ya, diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama Allah ditolak. Sama Allah ditolak. Dia tidak ikhlas. Nah, bayangkan, berarti malaikat Jibril saja enggak ngerti loh. Malaikat Jibril aja enggak ngerti ini ikhlas atau tidak. Dikira sudah ikhlas, ternyata belum. Apalagi kok jenengan rumongso, saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Ini banyak kan orang begitu, saya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas, bener, saya ikhlas lillahi ta'ala. Sombong bener kamu, ngaku-ngaku udah ikhlas. Orang yang ikhlas itu takut. Orang yang ikhlas itu takut dia. Ya Allah, saya berusaha untuk bisa ikhlas, tolong. Tidak berani dia ngakui amalnya ikhlas. Dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong jadikan amal saya ini amal yang ikhlas yang engkau terima. Setelah berusaha untuk ikhlas, ya, orang tersebut mengatakan, ya Allah tolong jadikan amal ini amal yang engkau jadikan ikhlas dan engkau terima. Yang diterima ini baru selamat. Ini baru selamat. Nah, dari sekian banyak amal kita, mana kira-kira yang diterima? Saya mau nanya, bapak-bapak, kok diem semua, kenapa? Ibu-ibu, dari semua amalnya yang diterima yang mana kira-kira? Gak tahu berarti kan? Gak tahu. Nah, kalau gak tahu terus yang mau diandalkan apa? Mau mengandalkan amal? Gak ngerti. Ini yang bisa diandalkan yang mana? Sholat jangan-jangan gak diterima. Tiwas saya pamer-pamer, ya Allah sholat saya, ya Allah sholat saya. Ternyata ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisahnya satu orang abid dari Bani Israel. Seorang abid Bani Israel yang ibadah 500 tahun. Ibadah 500 tahun tanpa henti. Meninggal dunia. Oleh Allah Ta'ala diperintahkan, udkhulul jannah, udkhul jannah birahmati. Masuklah surga berkat rahmatku. Berkat rahmatku, kasih sayangku, karuniaku, anugerahku. Ini yang ahli ibadah nolak. Sepurone Gusti, ya Allah mohon maaf, ya rahmat sih rahmat, tapi saya ini 500 tahun ibadah loh. Saya enggak cuma-cuma nih, 500 tahun saya
ibadah loh, mati-matian saya ibadah. Tolong masukkan surga berkat ibadah saya ya Allah, berkat amal saya. Jadi minta amalnya diregani, minta ibadahnya dihargai, berkat ibadah saya ya Allah. Oh gitu, dikasih masuk surga pakai rahmat gak mau, mintanya pakai ibadah. Allah pun ngomong pada malaikat, malaikat tolong dihitung nikmat yang ada di satu bola matanya ini, ya, nikmat yang ada di satu bola mata ini coba dihitung. Ada berapa nikmat sejak lahir sampai meninggal dunia yang ada di bola matanya satu bola mata ini. Kemudian ibadahnya 500 tahun, coba untuk bayar nikmat yang satu ini. Cukup atau tidak? Kalau enggak cukup, cemplung ke neraka. Begitu dihitung, ternyata enggak cukup. Masih banyak nikmat yang ada di sebelah bola mata. Ya, malaikat ya siap-siap nyemplung ke neraka gitu kan. Akhirnya Abid mengatakan, Gusti ya Allah, kalau gitu pakai rahmatmu saja. Pakai rahmatmu saja ya Allah, masukkan surga dengan rahmatmu. Akhirnya dimasukkan surga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini kalau diterima saja, masih kalau diterima itu pun nggak bisa diandalkan amal soleh, betul kan? Apalagi bumbuan, masih nggak ngerti diterima atau tidak. Walaupun kita harus yakin, harus husnudzon untuk diterima, tapi kan nggak ngerti yang diterima mana. Makanya jangan mengandalkan amal soleh. Beramallah sebanyak mungkin, beramallah sehebat mungkin, karena tidak ada nabi yang tidak amal, tidak ada wali yang tidak amal, tidak ada mukmin yang tidak amal. Semua nabi, semua wali amal, seperti yang sudah saya sebutkan. Kanjeng Nabi SAW amal hatta tawarromat qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Nabi ya sholat malam sampai kakinya bengkak itu. Ya kita nggak usah abuh lah, minimal gering-gingen gitu, kesemutan gitu kan ya. Kalau kita, Rasulullah sampai bengkak itu. Tapi Rasul nggak pernah nyuruh kita, sholat malam sampai bengkak, nggak pernah nyuruh, karena Rasul itu sayangnya pada umatnya luar biasa, ya sayangnya Rasulullah. Cuman kita ya pengertian, Nabi saja amalnya seperti itu, lah kita bagaimana, kan begitu ya. Nah amal sebanyak mungkin, tapi jangan diandalkan, itu yang susah. Itu yang susah. Susahnya di mana? Di sini. Susahnya di mana Pak? Di sini. Biasanya orang amal itu kalau tambah, di sini ada yang nambah juga. Betul? Di sini ada nambah apa? Merasa punya. Merasa punya. Kalau udah merasa punya, merasa apa? Orang kok merasa punya jabatan, mesti merasa apa? Sombong. Merasa hebat. Ya kan? Nah, termasuk ini manusia yang amalnya nambah, amalnya banyak. Ketika dia amalnya banyak, semakin banyak, muncul tuh satu penyakit di hatinya. Itu kalau nggak diawasi bahaya. Penyakit itu penyakit yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakitnya namanya al-kibru, sombong. Kok bisa ya Ustadz ya, Habib, orang nambah amal kok sombongnya bisa muncul ya? Ya itu warisannya iblis. Warisannya iblis. Iblis itu amalnya pol. Jangan dikira iblis itu enggak amal, amalnya pol dulu. Sejarah iblis, pernah belajar sejarah iblis? Di sekolah ada? Enggak ada ya. Sekarang lagi tenar Pak Saiton ya. Itu di Palembang itu ada satu bapak namanya Saiton, itu lagi tenar. Banyuwangi ada Pak Tuhan gitu kan ya. Udah Indonesia ini macam-macam ya. Untung rahmatnya Allah untuk Indonesia ini luar biasa. Tapi Pak saya tidak ngomong syaitan ya, enggak, itu pakai shin lain. Bahasa Indonesia aja, saitan, artinya apa? Terserah, yang ngasih orang tuanya. Saya yakin orang tuanya ngasih pasti niatnya baik, bukan niatnya setan, gitu kan ya. Mungkin kitanya aja yang tidak nggak paham itu. Nah, tapi anak-anaknya tadi saya lihat di TV itu ya, anak-anaknya namanya Muhammad itu. Ini bapak ini yang namanya setan tadi ngasih nama anaknya Muhammad. Dan jeneng yang namanya ini enggak setan kok anaknya enggak ada yang namanya Muhammad ya, heran saya. Berarti hebat tuh bapak tadi itu luar biasa ini. Siapa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok bisa sampai ke Pak Setan tadi apa nih kira? Oh, sejarah iblis ya, sejarah iblis. Jadi iblis itu dulunya ibadahnya bagus. Enggak pernah telat gitu. Iblis terlambat itu enggak ada dalam kamus.
Makanya sebelum kita ke masjid, iblis udah nunggu tuh di masjid. Betul? Iya. Nah, karena dia piket ya. Iblis yang piket itu goda manusia dalam masjid. Jangan sampai datang terlambat. Ini kalau terlambat, setannya dipecat sama iblis itu ya. Dipecat nih, kamu harus standby nih. Sebelum adzan, jadikan muadzinnya ketiduran. Itu iblisnya ada. Standby di masjid itu ya. Dan lain sebagainya. Disiplin ya, iblis itu disiplin. Amalnya banyak. Cuman semakin banyak, semakin merasa punya. Lah ketika merasa punya, tiba-tiba disuruh tunduk, disuruh hormat, disuruh memuliakan sesuatu yang dalam pandangan iblis rendah. Manusia yang dibuat dari tanah. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah. Suruh sujud. Lawang iblis itu kerjanya basmi makhluk-makhluk yang di muka bumi. Lah kok terus sekarang disuruh sujud pada manusia yang asal tubuhnya, jasadnya dari muka bumi. Iblisnya protes. Wah, saya lebih hebat dari dia. Dia tanah, saya api. Nah ini timbul sombong. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Mengandalkan apa yang dimiliki, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita disuruh amal soleh. Tapi hati-hati, begitu amal nambah, maka warisan iblis pun berusaha muncul. Namanya sombong. Coba kita selidiki. Kita termasuk, pernah enggak kesusupan penyakit sombong ini? Sering ya. Kira-kira udah pergi atau suka muncul nih? Oh, berarti masih suka mampir ya. Ya. Sepurone mohon maaf. Rajin pengajian ini harus bagus kan ya. Tapi waspadai. Nanti kalau berangkat pengajian ketemu orang yang enggak pengajian, kira-kira hati kita bagaimana? Sombong atau kita merasa iba? Ya Allah, alhamdulillah saya bisa pengajian. Dia belum bisa. Tolong ya Allah beri dia taufik biar dia bisa ikut pengajian bareng saya. Itu bagus. Tapi kalau berangkat pengajian, bocah kok uripe neng, mau diapi umur, jelek-jelekan orang kok begini, hidupnya cuman begini, hidup cuman nonton TV, ada kebanggaan ya. Ada kebanggaan dari ujub naik kepada kibir. Naudzubillah min dzalik. Tahu bedanya ya? Jadi yang satu menghina, yang satu mendoakan. Kalau mendoakan itu tanda baik, tapi kalau menghina itu tanda kesombongan. Nah ini harus. Jadi yang namanya amal soleh itu kendaraan. Amal soleh itu kendaraan, ini harus ditunggangi. Dan kalau milih kendaraan yang cakep, kalau kata orang Jawa, jaranan jarane sing nunggang. Ya, lalu para menteri, jrek nong, betul. Kata orang Jawa begitu kan, jaranan jarane jaran teji. Kalau nyari jaran jangan jaran kacangan. Tahu jaran kacangan? Kuda, itu ada kuda teji, ada kuda kacangan. Kuda kacangan kuda kampung yang kecil-kecil gitu. Kalau jaran teji itu kuda yang besar. Ya ini kudanya bupati, kudanya menteri, kudanya orang-orang kaya, gede gitu. Nah kalau kita naik kuda saja suruh milih yang bagus, yang gede, itu cuman untuk jalan-jalan, untuk pergi. Lah untuk ke akhirat, masa amal soleh nggak cari yang bagus gitu ya. Kendaraan kita amal soleh, maka cari amal soleh yang bagus, amal soleh yang hebat, dan amal soleh yang banyak. Jadi bisa, kalau yang ini lagi mogok, yang ini bisa dipakai, kan begitu ya. Ini kok kurang kenceng larinya, mungkin butuh diservis, yang ini gitu. Kendaraan yang macam-macamnya kita pakai semuanya. Luput di sini, semoga yang di sini nggak luput. Harus ada sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Nah disitulah Ibn Athaillah kemudian mengingatkan. Min alamatil i'timad alal amal. Kenapa kok disebutkan itu? Karena larangan. Nggak boleh bergantung pada apapun, termasuk pada amal soleh. Hidup ini nggak boleh bergantung pada apapun, termasuk pada amal soleh. Hidup ini hanya boleh bergantung kepada Allah. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Nah, ini teman-teman belum dapat minumnya? Kopi, susu, teh belum? Belum? Tapi air putih sudah?
Nah silakan air putihnya diminum dulu, saya minum air coklat saya. Air hitam, kopi ini. Pokoknya majelisnya santai, mau minum, minum gitu ya. Mau makan, makan. Silakan dimakan. Jenengan dapat roti, saya nggak pernah dikasih di sini. Mas Edwin tuh suka lupa ngasih roti saya. Tuh tertawa dia. Katanya dikasih pun makannya kapan gitu Win ya. Yo buat syarat-syarat etok-etokan gitu Win. Alhamdulillah. Nikmat. Oh Allah itu maha pemurah ya. Minum kopi enak ngucap alhamdulillah ganjarannya yo gede loh ya. Padahal cuma ngucap alhamdulillah itu ganjarannya gede ya. Sudah enak dapat kan ganjaran. Oh jenengan nyawang mesem ya ganjaran loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kopi spesial buatannya Abah Edwin. Julukan kopi yang buatannya Abah Edwin itu judulnya Kopi Cinta. Ya, karena katanya ini Bib saya buat dengan penuh rasa cinta. Jadi siapa yang pengen jatuh cinta minum kopi cinta. Buatannya Abah Edwin ya. Betul Win? Oh iya betul. Mantap ya mantap iya gitu. Ya teman-teman minumannya segera dikeluarkan ya. Udah jam 9 lewat 10 menit. Saya ngomong kurang lebih sudah hampir 30 menit, hampir 30 menit. Boleh dilanjutkan Ibu-ibu? Boleh. Yang di atas sudah dapat minum? Air sudah kan? Sudah semua ya. Minimal itu untuk mengganjal tenggorokan. Saya lanjutkan. Tidak boleh hidup bergantung pada apapun. Pada apapun enggak boleh. Termasuk pada amal soleh. Enggak boleh bergantung pada amal soleh. Bergantung tuh cuman boleh pada satu. Kepada Allah. Nah kenapa kita bergantung hanya pada Allah? Kenapa seperti itu? Karena yang lain itu sebetulnya enggak ada. Kita ini walaupun ada, jane ki ora ono. Ada, tapi adanya itu sebetulnya tidak ada. Boleh saya kasih contoh? Boleh? Contoh, misal nih ya, ini apa ini? Sorban selendang, betul kan ya? Misal saya taruh di sini. Saya taruh, cuman ditaruh misal. Ya, itu selendang punya siapa? Punya saya. Punya saya kan? Ya. Sebetulnya beliau nama siapa? Bahrul Ulum dari Jombang ya. Ini Bahrul Ulum dari Jombang. Di pundaknya ada selendang saya, ada ridak saya. Betul. Milik siapa? Milik saya. Cuman saya titipi. Betul kan? Jadi pada hakikatnya sebetulnya dia punya selendang enggak? Enggak. Lah kalau itu bukan punyanya dia, sebetulnya ada enggak itu? Ada, tapi tidak ada karena sewaktu-waktu bisa saya ambil. Betul kan? Jadi ada, tapi sebetulnya tidak ada. Benar? Paham maksud saya? Nah, kalau ada orang kemudian dititipi begini, misal, cuman misal toh. Kan sudah senang toh dikasih misal. Ya. Dikasih misal, dititipi begini, terus dia merasa, ini selendang saya. Wah, ini selendang saya, gitu kan. Kemana-mana dia bergantung sama selendangnya. Udah bayangin. Wah, ini nanti kalau kademen mau saya buat selimutan. Kedinginan saya mau selimutan dengan selendang saya. Padahal titipan itu. Ya nanti kalau kedinginan saya mau pakai selimut, selendang saya jadi selimut. Pas kedinginan saya datang, mana selendangnya? Begini. Saya mau nanya, celaka enggak ya? Celaka, kademen. Kenapa kedinginan? Karena dia bergantung pada selendang, enggak bergantung kepada saya. Coba kalau bergantungnya kepada saya, begitu dipinjemi selendang seperti ini, dia ngomong sama saya, Beb, selendangnya saya bawa dulu ya, nanti malam kelihatannya dingin, boleh saya pakai buat selimut. Nah, lain masalah, betul kan? Lain masalah. Kenapa? Akhirnya saya katakan, ya udah pakai dulu 1 menit saja, begitu. Misal begitu kan? Nah ini akhirnya selamat karena nggak bergantung pada selendang, tapi bergantung pada saya yang punya selendang. Paham maksudnya?
Paham? Nah begitu pula terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, harta kita, diri kita, anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, alam semesta ini, semua ini punyanya Allah, bukan punya yang lain, punyanya Allah. Kemudian yang bisa untuk mewujudkan sesuatu ya Allah, yang bisa menggagalkan sesuatu ya cuman Allah. Nah terus kita mau bergantung pada apa? Tiwas saya pegangan sama buku tabungan, tiba-tiba sama Allah banknya dibuat kolaps, wah kacau gitu kan ya, betul kan? Tiwas saya berpegang pada gaji awal bulan, ini akhir Agustus, betul ya? Ini bentar lagi awal bulan, iya, oh pegawai negeri misal begitu kan? Atau perusahaan swasta lah, sebuah pabrik. Ini awal bulan saya akan gajian, udah bayangin ini ya, beli motor dari temennya, motor dipegang, kemudian dia katakan jangan khawatir, awal bulan saya bayar, mantep dia, awal bulan saya gajian. Ternyata awal bulan gajian gak turun, pabriknya tuh tutup. Mumet enggak itu? Mumet ya, makanya cuma 1 menit saja, jangan lama-lama. Sorry, maaf untuk memeriahkan suasana. Bahrul Ulum. Paham maksudnya enggak? Enggak bisa kan berarti bersandar pada gaji awal bulan? Enggak bisa, karena Allah bisa merubah apapun dalam sekejap. Mau bersandar pada apa? Wow, saya masih bisa, Habib, pabrik tutup, enggak khawatir saya. Kenapa? Saya bisa kerja, saya kuat. Wow, gaya, sandar pada kekuatannya, kehebatannya. Besoknya langsung masuk rumah sakit, stroke 3/4. Naudzubillah min dzalik, mumeto. Ayo, mau bergantung pada apa coba sekarang? Teman, Habib, saya punya teman. Teman saya kaya, sugih, apian orangnya. Udah banggakan temennya. Rupanya pas dia telepon temennya, yang terima adalah istrinya. Istrinya nangis, Kang, baru saja suami saya meninggal dunia. Kapokmu kapan? Mau bergantung sama apa lagi? Apa coba saya dikasih tantangan, apa? Nggak bisa kan? Karena semua miliknya Allah. Lah daripada bergantung sama yang nggak cetok, gaji yang belum tentu nanti ya muncul, kan betul? Ya, kesehatan yang belum tentu awet, betul kan? Teman yang belum tentu ada terus, ya bergantung saja yang punya semuanya, kan gampang tambahan tuh. Kalau teman jauh, gaji masih menunggu awal bulan, ya kesehatan ya harus dijaga. Nah tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha dekat, qarib. Fa inni qarib, aku sungguh sangat dekat. Allah tuh dekatnya luar biasa, dan Allah lomonya luar biasa, Allah baiknya luar biasa, dan Allah yang maha kuasa. Ya udah toh, bergantung sama Allah gitu aja kok repot ya, aneh kan? Betul. Lah akhirnya timbul nih di kepala manusia, ya bergantung sama Allah, tapi ya piye, apa kira-kira, nah ini repot kan kalau seperti itu. Nah, jadi dalam urusan dunia materi kita nggak boleh bergantung pada materi, urusan akhirat lebih lagi, karena amal soleh itu juga materi, paham? Amal soleh itu juga materi, nggak bisa nolong kita, yang bisa nolong cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja Allah itu sudah mengikat ampunannya dengan amal soleh. Allah udah mengikat karunia-Nya dengan amal soleh, kan begitu? Makanya ya kita kejar tadi amal soleh karena Allahnya, bukan karena amal solehnya. Paham enggak? Ya, paham betul apa enggak ini? Paham enggak? Paham. Terus kalau tak bingung gitu ya. Saya kasih contoh yang gampang lah. Ini contoh yang gampang tuh bab melamar anak perempuan seseorang. Buat mas-mas ini. Oh sip langsungnya. Ada seorang pemuda melamar anaknya seorang bupati.
Melamar anaknya seorang bupati. Terus sebetulnya kan tinggal datang melamar selesai gitu kan. Bupatinya ngasih syarat. Kalau pengen lamaranmu saya terima, kamu harus cukur rambut gundul. Cukur rambut gundul ya. Kemudian kamu harus pakai kaos putih. Ya, celana panjang putih. Bawa tasbih yang besar-besar, kalungkan ke lehermu. Terus kamu jalan di pasar, teriak, saya gila, saya gila, saya gila. Mau jadi mantu saya? Enggak mau, minggato. Sekarang saya mau nanya, anak muda ini yang betul-betul pengen dapat perempuan yang dia kejar, yang dia cinta tadi, akan melakukan ini enggak kira-kira? Mau melakukan ya? Mau melakukan. Sebetulnya melakukannya itu karena mau melakukan atau karena pengen nuruti bapaknya. Nuruti bapaknya. Jadi sebetulnya bergantung pada bapaknya atau pada itunya amalannya. Bapaknya, ya kan? Jangan ikin ora dikongkon ya aku ora gelem kan, betul kan ya? Hei yang namanya gundul, saya nggak mau gundul. Nih, Dul, aku mau gitu. Gitu kan? Saya nggak bergantung sama kamu, nggak paten sama gundul ini. Saya gundul nih goro-goro disuruh sama calon mertua. Jadi ya fokusnya kepada calon mertua, bukan pada gundulnya itu. Paham kan? Paham. Nah, begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sholat, kita kalau zikir, kalau kita puasa, kalau kita ibadah, sebetulnya jangan jadikan amalan itu sebagai sandarannya, tapi sandarannya Allah. Allah nyuruh saya sholat, ya saya sholat. Allah nyuruh saya zikir, ya saya zikir. Allah nyuruh saya istighfar biar dapat ampunan, ya saya istighfar. Nah setelah istighfarnya banyak, jangan kemudian mantep. Wah istighfarku udah banyak, wah, ampunan pasti keperoleh gitu kan. Lupa lagi, yang diandalkan berarti apa nih? Allahnya atau istighfarnya? Istighfarnya, salah lagi. Noto hati nggak boleh bergantung pada amal, pokoknya pada Allah. Ketika sudah menjalankan rambut gundul, kemudian kalung dipakai dari tasbih besar-besar, kaos oblong putih, sudah pakai celana panjang, udah jalan di pasar, udah teriak saya gila, selesai itu dia datang menghadap calon mertua, hatinya masih was-was. Kira-kira sing tak praktek nomokis bener apa jik salah ya? Kira-kira syaratnya udah saya jalankan dengan bener atau salah ya? Kira-kira apa yang saya praktekkan tadi di pasar, teriak-teriak saya gila dengan pakaian seperti itu udah bisa memuaskan calon mertua atau belum ya? Jangan-jangan masih kurang. Yo, kira-kira lamaranku ditampi apa ditolak yo? Itu yang betul. Jangan jadi orang yang pede, mertuanya siapa? Oh maaf, calon mertua, ya gimana calon mertua? Saya udah teriak-teriak di pasar, saya udah gundul rambut saya udah saya udah katakan saya gila, udah kan terima lamaran saya. Jebulannya calon mertua yang ngomong, oh mohon maaf, itu teriak-teriaknya tidak boleh di malam hari, pasar sepi. Harus di siang hari, baleni lah kan repot kan ya, karena yang megang kendali tetap calon mertua, mudeng kan. Nah begitu pula kepada Allah Ta'ala, semua amal soleh kita ini jangan diandalkan, syaratnya dijalankan. Nah mau dapat anaknya disuruh gitu ya nurut gitu kan. Nah mau dapat surganya Allah disuruh sholat ya nurut, mau dapat surganya Allah disuruh puasa ya nurut, mau dapat surganya Allah disuruh zikir ya nurut, mau dapat surganya Allah disuruh sedekah ya nurut. Tapi masih nanya, Gusti diterima enggak ya puasa saya? Ya Allah, sholat saya diterima enggak? Ya Allah, zikir saya diterima enggak? Tolong ya, please, walaupun banyak kekurangan diterima ya, dimaafkan ya. Nah Allah senang nih, Allah senang sama model begini, senang. Kenapa? Ngaku. Orang yang ngaku itu berarti nggak mengandalkan apa-apa, betul kan? Berarti yang diandalkan yang punya, yang diandalkan yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ibu-ibu? Mumet boten? Boten je? Ya, jenengan bab jodoh boten mumet.
melamar gitu. Ini sedikit pemahaman yang penting, ya pemahaman yang penting. Nah kalau orang udah bisa seperti itu, udah bisa tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah, enak. Enaknya di mana? Enaknya di mana? Yo enak banget. Dipecat gak bingung. Ya, seperti kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, gitu aja kok repot. Dipecat, gitu aja kok repot. Emangnya rezeki cuma dari dia, yang ngasih rezeki Allah. Enak kan? Jawabannya semua begitu. Ya, dicaci maki orang, caci maki manusia, nggak penting lah. Manusia sebentar mencaci, besok memuji. Itu dia nyaci, yang sana muji, ya kan? Yang penting Allah gitu. Yang penting Allah. Dia semua dikembalikan ke Allah, ya hidupnya enak, nggak ada stres. Nah kebalikannya kita, semua dikembalikan kepada manusia. Oh itu dia mencaci saya, dia memaki saya, lalu dia mengucilkan saya, dia ini. Allah nggak dipikir. Allah nggak dipikir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus bagaimana caranya biar kita tahu kita ini termasuk bersandar pada Allah atau bersandar pada selain Allah? Ya, bagaimana caranya kita bisa tahu kita bersandar kepada Allah atau bersandar kepada selain Allah? Bersandar pada selain Allah, nyembah pohon, yakin saya orang NU nggak ada. Betul kan? Bersandar pada selain Allah, nyembah kuburan, yakin saya nggak ada orang NU nyembah kuburan. Betul kan? Nggak ada. Nggak ada gitu. Orang NU kok musyrik? Nggak ada nih. Wong NU kok musyrik yang nyata gitu ya, nyembah pohon, nyembah kuburan seperti yang dituduh-tuduhkan orang itu. Na'udzubillah min dzalik, nggak ada. Lawang orang NU itu masalah yang paling kecil, bersandar sama amal soleh aja nggak boleh kok, apalagi pada yang lain. Yang gena-gena amal soleh, dianjurkan amal soleh sama Allah. Kita ini diajari oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari, dilarang bersandar pada amal soleh, apalagi pada pohon, apalagi pada demit, apalagi pada dayang itu. Ya Bu ya, gak mungkin gitu. Masuk orang Nahdliyin bersandar pada dayang, pada demit. Iki engko yen ora dibeleke pitik telu geger loh ya. Gak mungkin orang NU begitu, gak mungkin. Gak mungkin orang NU kok bersandar pada beleh pitik telu ya. Yang warnane ini gak mungkin seperti itu. Karena sandalannya pada amal soleh aja gak boleh. Pada amal soleh aja gak boleh. Bersandarnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ciri-cirinya bagaimana? Kita termasuk yang selamat atau yang kena penyakit, kan begitu? Penyakit bersandar pada selain Allah, walaupun tingkatannya macam-macam. Ya, tingkatannya macam-macam. Yang paling buruk itu bisa kufur kalau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi jadinya riya karena menyandarkan kepada pujian manusia. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ciri-ciri orang yang bersandar kepada selain Allah, bersandar pada amal soleh, ciri-cirinya salah satunya ya, kalau kepleset berbuat dosa, judulnya kepleset. Kepleset itu kira-kira sering atau jarang? Jarang. Ya, jarang. Nah, kepleset sama jatuh kira-kira berat mana? Enggak juga sih. Banyak orang jatuh hidup, orang kepleset mati ya. Intinya begini, ketika tergelincir dalam perbuatan dosa. Artinya apa? Orang ini hobinya taat gitu loh. Paham? Orang ini hobinya taat, hobinya pengajian, hobinya zikir, hobinya wirid, hobinya ngaji, hobinya sholawat. Ada majelis Habib Syekh dimanapun datang, ada Jamurah datang gitu kan, ada Ahbabul Mustafa datang, hobinya sholawat. Ada majelis ilmu, majelis Ar-Raudhah atau majelis-majelis yang lain, hadir. Ada kajian di sana, hadir. Ini hobinya taat. Ada Al-Quran dibaca, hobinya taat. Kok terpleset? Terplesetnya agak berat pula gitu. Loh, kepleset ada ringan, ada
berat. Kan itu kan? Tergelincir dalam perbuatan maksiat. Ketika dia tergelincir dalam perbuatan maksiat, nih orang yang ahli ibadah tadi tergelincir dalam perbuatan maksiat, kok kemudian dia merasa hancur, tapi merasa hancurnya bagus, betapa jeleknya saya, betapa buruknya saya, itu bagus. Tapi ketika dia merasa hancur, kemudian dia merasa pesimis, minder ngadep Allah Subhanahu wa taala. Wah, habis pahala amal soleh saya, pengajian saya 5 tahun habis. Lawang kemarin saya itu pulang pengajian melakukan begini begini ya. Ya Allah, malu saya ya Allah, saya jelek. Dah saya enggak pantas pengajian lagi. Pesimis kan? Iya, namanya ini dia memandang dirinya tidak pantas berharap pada ampunan Allah. Mudeng enggak ini? Jadi harapannya turun. Ketika amal harapannya besar. Wih, aku sholat, Allah pasti ngampuni saya ini. Aku zakat, Allah pasti ngampuni saya ini. Aku sedekah, Allah pasti ngampuni saya. Begitu kepleset, ya, berbuat maksiat, wah, tidak mungkin saya diampuni Allah ini. Tidak mungkin saya diampuni Allah. Allah pasti murka sama saya. Allah jauh dari saya. Allah pasti ini, kemudian melengkeruk, ngadoi majlis, ngadoi Al-Qur'an, ngadoi sholat, ngadoi dzikir. Ini salah fatal. Ini salah fatal. Kesalahan fatal. Lah kira-kira yang salah model begini banyak atau dikit? Banyak. Kita pernah atau enggak pernah? Ya. Rajin pengajian, misal semangat sholawatan. Ini sering terjadi nih, semangat sholawatan. Semangat takbir akbar. Malam ngaji terus. Subuh adzan melek. Ya, terus merem dikit, melek lagi jam 8 pagi. Wah, ngomong, jane aku mau merem dilu dulu, rekot melek neh jam 8. Jam 8 pagi, ya kan? Akhirnya hancur dia. Wah, percuma pengajian saya tadi malam, percuma ini dan lain sebagainya. Akhirnya dia jadi males lagi ikut pengajian. Aku uang elek, saya orang jelek, pesimis. Ini yang seperti ini salah fatal. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya harapannya ketika terpleset maksiat, harapannya dapat ampunan gede, takutnya juga gede. Ya, harapannya gede, takutnya juga gede. Ya Allah, saya terpleset dalam maksiat. Allah ini siksanya keras. Waduh, diampuni enggak saya ya? Wah, ini kalau nggak diampuni repot nih, nggak diampuni berabe nih, wah neraka buat saya, aduh siksa kubur. Takutnya keras, kenceng tuh takutnya. Tapi orang yang takut sama Allah itu lari kepada Allah. Takut sama macan, lari menghindari macan. Takut sama momen, lari cari jalan yang nggak ada momen, betul kan? Betul nggak itu? Betul. Ini pelaku semua soalnya ini. Ya kan, lari menghindari. Tapi takut sama Allah Ta'ala justru lari kepada Allah. Begitu kita takut sama nerakanya, takut sama siksa kuburnya, kok saya terpleset? Wah, saya diancam neraka, saya diancam siksa kubur, saya diancam disiksa di kuburan, saya diancam nanti di neraka begini-begini. Takut tuh sama semua siksaan. Yo melayu, lari kamu. Larinya kemana? Kepada harapan, kepada roja, kepada harapan dapat ampunan Allah. Ya Allah, tolong ampuni saya. Lah di mana ampunannya? Ya datang pengajian lagi. Ya zikirnya ditambah lagi, ya sholatnya ditingkatkan. Kalau kemarin makanya setan tuh paling nganyel sama orang alim. Setan paling seneng sama orang bodoh. Kadang setan itu nyesel buat orang alim bangun subuh telat. Ya, seperti tadi ya, malam sholawatan, tabligh akbar, kok subuh melek loh, adzan subuh melek, terus merem sebentar bangun jam 8. Berarti setan berhasil goda kan? Berhasil. Kalau yang pesimis, yang tadi masih bergantung pada amal, dia merasa amalnya hancur. Betul kan?
Dia merasa amalnya hancur, dia merasa sia-sia dan lain sebagainya. Padahal itu kan kekuasaan di tangan Allah, betul ya? Maksiatnya ini nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa membuat dia mengalami sesuatu kecuali dengan izin Allah. Nah kalau orang yang tahu, yang ngerti, bergantung pada Allah, langsung dia segera, Gusti tolong, ampuni saya, amal saya semalam jangan dihapus, amal saya semalam ganjarannya jangan dihilangkan. Ya Allah tolong, saya subuh saya walaupun telat tolong diterima sebagai balasan atas setan yang goda saya. Ya Allah, saya pagi ini mau sedekah 5 miliar. Oh keren, sugih orangnya miliuner ya 5 miliar gitu. Setannya tambah anyel. Itu tadi anak buahnya yang goda nganti subuh telat diseneni, kamu tuh kalau mau goda tanya-tanya dulu sama saya. Wah, kata atasannya, yang model begitu jangan digoda begitu, rugi kita. Akhirnya sedekahnya banyak, padahal dia nggak ada rencana sedekah pagi ini. Gara-gara kamu dia sedekah, satu kampung jadi sugih kabeh. Ya, ini contoh ini contoh orang yang ketika terpleset justru dia bangkit, justru dia berharap kepada Allah. Dia nggak takut amal solehnya hilang. Kenapa? Karena dia punya Allah gitu loh. Paham ya? Dia berharap, ya Allah tolong jangan hilangkan amal soleh saya. Saya tahu saya salah. Saya tahu saya banyak dosa. Saya sadar saya salah. Saya akan perbaiki ya Allah. Saya segera akan tutup ya Allah. Tolong ya Allah, ya ampuni ya Allah. Tolong jaga amal saya. Ini keren. Ini keren. Nah ini apa orang-orang soleh dulu itu ngajari ilmu hati begini loh. Diajari ilmu hati seperti ini. Makanya hasil dari sekolah-sekolahnya aswaja yang asli para sufi-sufi itu, hasil sekolahnya kiai-kiai dan para habaib, murid-muridnya nggak ada yang sombong, nggak ada yang berani nuting-nuting rokok, nggak ada. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada. Mudah-mudahan surga, walaupun tampang-tampang neraka begitu. Loh, beda, walaupun podo tapi beda kan ya. Oh ini tampang-tampang neraka, tapi mudah-mudahan masuk surga. Artinya, walaupun secara syariat dia tahu, oh ini orang begini, ini amalnya nggak benar, betul kan? Tapi dia di hatinya nggak ada mata rokok loh, kamu neraka, enggak. Mudah-mudahan masuk surga. Mas, perbaiki sholatnya mas, mudah-mudahan masuk surga, kan begitu. Orang, kamu nggak sholat, neraka, beda toh? Beda atau sama ini? Lihat orang tidak sholat, yang satu teriak, kamu tidak sholat, neraka buat kamu neraka. Yang satu, mas, perbaiki sholatnya, surga. Enak yang mana? Didengar enak yang mana ini? Enak yang kedua kan? Kenapa? Karena yang kedua sudah mudeng ilmu hati. Udah sekolah di madrasahnya para sufi, sekolah di madrasahnya para wali, ya lain. Masih ingat kisahnya seorang sufi yang jalan, lihat orang mabuk di tepi laut itu ya, gitaran, mabuk, main perempuan, muridnya marah, doakan biar tenggelam semua. Ini murid belum lulus kan ya, doakan biar tenggelam semua. Saatnya guru yang ngajari, angkat tangan, ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka di dunia, bahagiakan mereka di akhirat. Ya muridnya kaget, itu guru gue mosok wong mendem dolanan wedok dongake bahagia di akhirat. Ini kan cantiknya berdakwah. Ya kan? Kan disuruh ngajak dengan mauidhatil hasanah. Artinya kalau mau bahagia di akhirat, ya tobato. Yang diajak ngomong ya mudeng. Masa aku dem-deman akhirat bahagia? Ra mungkin gitu kan. Iki kiai ini kok apian ya. Kiainya kok bagus ini. Enggak ekstrim ini, enggak radikal nih. Caranya ngomongnya unik ini, menyenangkan. Turun semua. Yai, Habib, Ustaz, rangkul, siap jadi murid. Tobat saya. Karena memang hatinya udah begitu, tidak mengandalkan amal, amal. Makanya ketika dia tergelincir pada kesalahan, harapannya itu enggak kurang, harapannya semakin nambah. Begitu pula terhadap orang lain. Ketika melihat orang lain tergelincir dalam kesalahan, maka orang-orang soleh ini udah paham, ini orang tergelincir pada kesalahan, kita harus berharap besar buat dia, berharap selamat. Jangan bergantung pada amalnya yang enggak soleh ini, amalnya buruk. Kalau kita bergantung pada amalnya mesti cap neraka, akhirnya nggak ada dakwah, betul kan? Akhirnya nggak ada optimis, nggak ada semangat untuk memperbaiki. Alah percuma, udah ini maksiat kelas berat, pengedar 50 tahun, pemakai 10 tahun, zina selama 70 tahun tiap hari,
mabuk tanpa henti. Gimana Ustadz? Ada orang seperti ini. Wah, pol rokok, repot kan? Kalau dilihat amalnya kan udah capnya cap neraka, pol, neraka. Nggak boleh. Jangan bergantung pada amal soleh dan jangan menghakimi neraka karena amal yang tidak soleh. Karena yang punya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan amal soleh, bukan amal nggak soleh, bukan taat, bukan maksiat. Taat tidak bisa memutuskan surga, maksiat tidak bisa memutuskan neraka. Putusan surga dan neraka ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pertandingan wasit belum berakhir. Kalau udah prit, malaikat Israel datang cabut, selesai. Selama nyawa masih ada, maka kita bisa berjuang, bersemangat, mendatangkan rahmat, mendatangkan semangat untuk harapan ya. Muncul harapan dapat ampunan, harapan disayangi Allah, harapan dirahmati Allah. Dengan begitu kita akan mendekati dan mengajak. Akhirnya bisa berubah. Gak lihat maksiatnya. Mudeng ya? Bukan berarti kemudian gak takut maksiat. Jadi kalau kepleset gak usah takut, kepleset terus aja. Kita berharap pada ampunan Allah. Oh gendeng kalau yang begini nih. Ini gila kelas berat, gak ada. Orang soleh ngajari seperti itu tidak ada. Paham kan? Ini paham semua enggak ini? Yang belum paham ngomong, jadi biar saya pahamkan gitu. Ya, kita kan belajar bareng ya, nggak apa-apa gitu. Jangan sampai paham sampai di luar. Oh tadi ngono ya, mendem apa-apa ya, kacau kan? Naudzubillah min dzalik. Ini rupanya dengernya cuma paham terakhir tadi pas keseliut gitu. Ya, ini harus disadari. Artinya kalau saya, kalau Anda, kalau kita manusia nggak mungkin lepas dari kesalahan, terjerumus dalam kesalahan. Jangan berkurang harapannya pada Allah, justru semakin genjot harapannya. Setan, pagi ini kamu bisa membuat saya tidak sholat subuh ya, tapi besok nggak bisa kamu. Besok nggak bisa, saya akan bangun subuh jam 3. Wah, setannya kaget. Biasanya nggak pernah tahajud mau bangun jam 3 ini kan. Wah, setan juga mengatakan, oke kita lihat saja, saya akan gandakan godaan. Setannya seperti itu. Wah nggak takut, kamu mau goda saya silakan, saya bergantung pada rahmatnya Allah. Ya Allah tolong saya, bangun ke jam 3 ya Allah, tolong. Akhirnya menghamba, menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba model begini Allah cinta. Bukan yang model begitu berbuat salah, saya percuma, nggak bakat jadi orang baik. Nyatanya saya udah pengajian 10 tahun, ujung-ujungnya ya saya maksiat lagi. Memang tempat saya bukan di pengajian, tempat saya itu di di lokalisasi. Naudzubillah min dzalik. Paham kan? Ini karena orang bergantung pada amal soleh. Lain pada orang yang nggak bergantung pada amal soleh, bergantung pada Allah. 10 tahun dia udah tobat, 10 tahun udah tobat. Tahun ke-11 kumat. Tahun ke-11 kumat. Dia tidak akan mengatakan, memang saya nggak pantas jadi orang baik. Nggak akan mengatakan begitu. Dia akan katakan, ya Allah, saya udah berhasil 10 tahun. Udah berhasil 10 tahun. Kenapa saya kok terpleset lagi? Saya harus bisa mengalahkan diri saya. Dia akan bangkit lagi dan berjuang untuk memperbaiki dia lebih hebat lagi. Ini namanya orang bergantung kepada Allah. Jelas? Ini jelas betul atau enggak nih? Jelas ya? Karena waktunya jam 10 kurang dikit. Udah, jelas? Ngajinya udah cukup atau kurang banyak? Jenengan tuh selalu kurang gitu ya. Nanti kalau sudah banyak sombong atau enggak sombong? Jangan sombong ya. Yang tahu cuman Allah, maka kita berlindung ya kepada Allah, minta perlindungan, dijauhkan dari kesombongan. Monggo diunjuk, silakan diminum. Yang habis ya enggak apa-apa kan, minum yang lain gitu ya. Ada air, batin dia enggak boleh. Mas Roni, mic-nya untuk tanya jawab disiapkan. Disiapkan artinya dites nyala, suaranya bisa keras. Ini mic-nya udah di sebelah saya, cuma nyala atau tidak, wallahu a'lam. Saya nggak bergantung pada mic. Nanti saya kasih cerita boleh? Ya. Malam minggu kemarin kan saya ceramah di Riyadul Jannah Malang. Maulid bagus, sound bagus, cakep.
Begitu saya naik mimbar, saya pegang, saya ceramah dengan menggebu-gebu gitu kan. Saya teriak satu kalimat, dup, mati mikir. Padahal yang hadir sekitar 30.000 orang. Coba bayangkan, 30.000 orang speaker mati itu. Kira-kira stres atau enggak stres? Kalau kita bergantung pada mic kan stres ya. Nah, kalau saya nyantai, saya nggak bergantung pada mic. Ya udah, yang bagian mic diperbaiki gitu kan. Saya coba ceramah tanpa mic. Yang di belakang dengar suara saya. Aneh kan? Oh katanya enggak dengar tapi bisa apa namanya mengatakan tidak. Yang di belakang dengar suara saya, bilang tidak gitu. Berarti dengar ya itu ya. Berarti dengar gitu kan. Ngomongnya racetho itu ya. Aneh itu teman-teman di Malang itu. Akhirnya saya ceramah apa namanya tanpa mic dikit, tanpa mic. Subhanallah, Allah ngasih jalan keluar. Saya bergantung hanya pada Allah. Dah pokoknya yang boleh dengar orang dikit gak apa-apa, yang lain duduk aja gitu ya. Enggak dengar gak masalah. Yang penting niatnya ngaji. Udah saya teriak, hadirin, wah gitu. Terus yang megang itu halo-halo itu ya, datang ngasihkan pakai ini. Udah saya pakai selempang. Assalamualaikum, wah, lumayan. Nah, suara lebih banter. Kita bergantung pada Allah. Subhanallah ditandani itu mic ya. Bisa setelah sekian lama itu menjelang selesai mic-nya bisa. Mic-nya ini saya pegang gitu ya. Saya bilang hadirin. Saya ngomong hadirin, kira-kira 4 detik kemudian baru terdengar hadirin gitu ya. Kenapa? Salonnya di belakang sendiri. Dari yang nyala yang di belakang sendiri. Sehingga saya ceramahnya begini, hadirin, saya dengar hadirin yang dimuliakan Allah gitu. Nah itu kalau kita bergantung pada mic, stres. Akhirnya stres, mic mati, akhirnya turun karena mic mati percuma, nggak bisa didengarkan, ya kan? Mari kita akhiri pengajian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar, ya kan? Penonton kece, panitia dimaki, sound system tidak dibayar. Kan jadinya malah petaka. Betul kan? Tapi dengan begitu alhamdulillah yang jadi orang pada bahagia, yang tadinya ngantuk bisa ketawa, lihat saya seperti pantomim, hadirin pada senang semua gitu. Akhirnya jadi kebahagiaan itu merata kepada semua yang hadir karena tidak bergantung pada mic. Paham? Termasuk pergi, jangan bergantung sama motor. Mau berangkat tahu-tahu motor mogok, jengkel atau enggak jengkel? Lah udah motor mogok kok jengkel, kan keliru. Keliru kan? Keliru enggak? Keliru karena bergantung pada coba kalau bergantung pada Allah, motor mogok, ya kan? Tahu nih ini dadani kesuwen. Jangan bergantung pada motor, bergantung pada Allah. Ya Allah, beri saya solusi. Keluarkan handphone, coba telepon teman. Siapa tahu ada yang mau minjemi motor. Kan begitu. Enak kan? Enak. Lah kita ini tidak berkutat pada yang kita miliki, berkutat pada rencana-rencana kita, berkutat pada apa yang kita usahakan, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya stres. Lelah, letih, lesu, lemah, lunglai, apalagi? Loyo, ya, apalagi? Lotro lain udah itu. Pokoknya serba L tadi itu ya akhirnya. Udah gitu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Wa alangkah indahnya ketika Rasulullah SAW mengajarkan pada seorang sahabat ya, anak muda berangkat ke masjid, selesai sholat, lapor sama Rasulullah dengan wajah sedih. Ini jangan dipraktekkan ya, jangan. Ini imamnya Rasulullah loh ya. Lapor, ya Rasulullah, tadi saya berangkat ke masjid, lihat ada perempuan cantik, terus saya cium, saya hancur amal saya Rasulullah. Sedih betul. Gimana ya Rasulullah, dosa saya. Ya, Kanjeng Nabi santai banget. Kamu tadi ikut sholat berjamaah dengan saya? Iya, ya udah selesai, udah diampuni Allah, jangan diulangi, udah selesai gitu. Ya Rasulullah, tadi saya cium cewek saya hancur. Kamu udah sholat isya berjamaah dengan saya? Iya, sudah ya Rasulullah, sudah, iya, ya udah, diampuni Allah, udah selesai gitu. Ini bil makna ya. Mau tahu lengkapnya baca hadisnya. Bil makna seperti itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajari orang untuk
untuk bersemangat mengejar ampunan ya Allah, tidak berkutat pada dosa. Paham ya? Kan anak muda ini udah sedih. Ya, sudah sedih. Dan dia mikir bagaimana caranya biar diampuni. Betul kan? Jangan dibuat tambah stres. Oh, kamu mau sholat jamaah sama Rasul masih sempat nyium cewek, neraka buat kamu. Iya jeglek gitu kan. Jeglek, wah langsung stres. Akhirnya ini Islam mengerikan ya. Naudzubillah min dzalik. Coba kita tawarkan Islam dengan pemasaran yang bagus seperti yang cara pemasarannya Rasulullah SAW. Rasul itu masarkan surga dengan cara yang sangat indah. Betul kan? Caranya sangat indah. Indah sekali Rasulullah. Coba kalau kita ngeri, jualannya surga, tapi yang ditawarkan neraka, lucu kan? Jualannya surga, tapi yang ditawarkan neraka. Kalau Rasul enggak. Baca 2 kalimat syahadat, surga loh mas. Enggak urusan kamu dulu morfin, pemakai narkoba, kamu pelacur, kamu pezina, hidupmu dem-deman, kamu pernah berbuat maksiat apapun, asal kamu mau pindah dari keyakinanmu yang lama, ya keyakinanmu yang lama, yang enggak benar, pindah kepada keyakinan satu-satunya keyakinan yang benar, Islam, kamu cukup 2 kalimat syahadat, dosamu diampuni semua, surga buat kamu. Keren tau enggak keren? Nah siapa yang enggak mau mendem 70 tahun ya nggak pernah kenal Allah cuman begitu surga iya langsung la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah surga ajib. Sekarang enggak orang ngono mas penak men. Wah, ada orang masuk Islam sudah tahu syarat masuk Islam 2 kalimat syahadat tapi nggak cukup loh ya, kamu baca 2 kalimat syahadat kalau kamu nggak sholat ya tetap neraka, kamu nggak zakat ya kamu tetap rokok, orang situ mas ya kan, orang situ cara jualannya salah, wujud serem gitu loh, wujudnya serem. Kalau Rasulullah enggak begitu. Rasulullah itu jualan surga itu dijual murah dengan 2 kalimat syahadat. Sekarang ada yang ceramah toh 2 kalimat syahadat tidak bisa membantu di akhirat, ngeri. 2 kalimat syahadat tidak bisa bantu di akhirat. Wah ini kalimat ada ini mubalik yang ceramah begitu. Ya, 2 kalimat syahadat tidak bisa bantu di akhirat. Padahal para ulama mengatakan orang yang punya 2 kalimat syahadat, di akhirat itu pasti selamat. Selamat dalam arti ya maksimal nyemplung neraka, maksimal. Ya maksimal nyemplung neraka, masuk neraka itu maksimal, tapi nanti keluar gitu loh. Ya kan judulnya nyemplung kan keluar. Kalau tenggelam lah itu bumbuhan ya. Ini kan cuma nyemplung-plung gitu ya, nanti keluar. Ya. Ini maksimal, dia akan keluar karena punya 2 kalimat syahadat. Akhriju, keluarkan dari neraka itu orang-orang yang di hatinya ada 2 kalimat syahadat, keluarkan gitu. Tapi kalau di hatinya nggak ada 2 kalimat syahadat, orangnya pekpal, dia tetap lelup no. Silakan ditenggelamkan, dibakar, diobong, dia terserah gitu. Tapi punya 2 kalimat syahadat, modal ini dok. Walaupun orangnya jelek, orangnya ahli maksiat, ya, selama dia tidak murtad. Selama dia tidak murtad. Murtad itu contohnya bagaimana? Mengatakan sholat itu tidak wajib, lah itu murtad. Ya kan? Kalau dia mengatakan, oh sholat itu wajib, oh, gila apa sholat gak wajib? Oh, sholat itu wajib lah kamu. Ya aku ora sholat. Neng apa? Males aku. Aku kesetok wonge kok. Ini mending punya 2 kalimat syahadat. Cuman ya rodok nekat gitu kan, ya nyemplung ngodek neraka gitu. Kalau tidak diampuni Allah, kita harus ngomong gitu masih ngomong kalau tidak diampuni Allah. Oh, siapa tahu Allah ngampuni. Nah kita berharap yang sudah terlanjur meninggal begitu, moga-moga dapat ampunan, moga-moga dapat ampunan. Jangan jadi orang yang lain. Urip ra tau salat, wis ben ngrasake ning neraka. Naudzubillah min dzalik. Berarti dia senang kalau ada muslim disiksa. Padahal kalau ada orang tergelincir dalam kemaksiatan, jangan kita lihat kemaksiatannya, kita lihat Allah Maha mengampuni, Maha menyayangi. Kita jadi bersemangat untuk mendoakan, bersemangat memintakan ampun, bersemangat untuk menyelamatkan. Makanya NU bersemangat buat tahlilan. Betul kan? Ya soalnya paham Hikam Ibn Athaillah. Lah yang lain nggak mudeng soalnya. Jelas?